person gitu. Bagi yang mereka sudah mengerti, alhamdulillah. Bagi yang belum, ya kita jelaskan lagi. Caranya seperti ini, install Zoom-nya seperti ini, bahkan harus dipandu untuk memasukkan meeting ID dan password itu harus dipandu satu persatu di awal-awal pertemuan. Tapi menjadi suatu pengalaman berharga juga, bukankah berbagi itu indah ya? Jadi mengenalkan IT ke orang tua gampang-gampang susah juga, dan ya alhamdulillah sampai saat ini penerimaan orang tua lumayan bagus terhadap kegiatan-kegiatan sinkronos seperti itu ya, seperti Zoom meeting atau pelaksanaan kemarin sempat apa sih namanya yang pakai Google Duo ya, sebelum kami punya Zoom meeting sendiri, pakai Google Duo atau pakai video panggilan video WhatsApp yang maksimal 8 orang. Jadi biasanya dibagi per 8 orang, 8 anak, kemudian sesi kedua 8 anak lagi. Pokoknya bagaimana menciptakan itu ya kita sampaikan ke orang tua. Kadang harus ke rumahnya juga. Cara menginstal Zoom itu seperti ini, Bun, gitu. Jadi untuk orang tua yang memang punya masalah selama pembelajaran ini, kami tetap berusaha mencarikan solusi. Bagaimana anak tidak hanya berdiam di rumah, tidak betul-betul libur di rumah dan tidak melakukan kegiatan apapun. Seperti itu. Iya, yang menjadi pertanyaan saya gitu ya adalah ini berkaitan masalah guru, satu lagi terakhir gitu ya sebelum kita tutup gitu ya. Penanaman konsep moral dan karakter pada anak PAUD gitu ya. Saya ulangi, penanaman konsep moral dan karakter, kan biasanya anak PAUD lebih kepada mencontoh dibandingkan diberitahu gitu ya. Nah, di Nabik sendiri yang dilakukan guru-guru seperti apa ya? Oke, memang yang paling kami tekankan adalah bagaimana menekankan karakter yang baik, karakter yang positif kepada anak-anak. Dan ini selalu kami dengungkan di setiap pertemuan guru. Ingat, karakter apa yang menjadi visi dan misi sekolah kita, menciptakan anak-anak yang unggul, yang jujur, yang bertanggung jawab, yang disiplin. Itu sebenarnya semua hal-hal dasar yang akan mereka bawa sampai besar nanti. Nah, caranya bagaimana? Tentu juga harus sinkron antara penyampaian di sekolah dengan kebiasaan di rumah. Misalnya, di sekolah kita berbicara dengan lembut kepada yang lebih tua. Anak-anak berbicara dengan sopan kepada guru, tapi ketika kembali di rumah dibentak atau di apa, itu nilainya akan tetap sama, 0 besar. Jadi yang pertama adalah bagaimana mensosialisasikan dulu nilai-nilai karakter yang akan kita kembangkan dulu kepada orang tua. Kalau orang tua oke, ya kita mulai dari hal paling kecil dulu, misalnya menaruh sepatu saja, Pak. Jadi ketika hari pertama sekolah akan kelihatan karakter ya, anak yang dari rumahnya, seperti yang saya katakan sebelumnya kan, rumah itu institusi pendidikan juga. Corak dari setiap institusi itu berbeda. Lulusan dari keluarga ini dan keluarga ini akan berbeda. Ada anak yang begitu tiba di sekolah, buka sepatu, sepatunya dilempar. Ada anak juga yang ketika buka sepatu, sepatunya ditenteng, disimpan di tempat sepatu. Seperti itu. Jadi hal kecil yang kami ajarkan di sekolah, kami usahakan itu sinkron dengan yang dilakukan di rumah. Misalnya mengetuk pintu pada saat masuk. Jadi nilai kesopanan, nilai disiplin, nilai tanggung jawab, kejujuran, menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, nilai-nilai dasar seperti itu yang terus kami pertahankan. Melakukan ibadah. Karena percuma saja, kami selalu tekankan ke orang tua siswa, percuma saja punya anak yang sukses, yang handal, yang hebat, kalau karakternya jelek, karakternya buruk. Mau secerdas apapun dia, mau sehebat apapun dia, kalau tidak jujur dia akan jatuh. Mau sekecil apapun orang itu, kalau dia jujur, dia disiplin, dia akan jadi orang hebat. Jadi percuma kita menciptakan generasi yang yang bisa segala-galanya hebat dalam hal ini, hebat dalam hal itu. Tapi kalau karakternya tidak bagus, tidak peduli terhadap sesama, mohon maaf, tidak peduli terhadap sesama, itu juga yang paling penting. Bagaimana anak-anak ini memiliki jiwa sosial yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi saya sangat menekankan ketika ada teman yang jatuh, bukan tugas kita sekarang untuk ambil kamera kemudian merekam upload status, tidak seperti itu. Ketika ada teman yang jatuh, tugas pertama kita adalah menolong. Anak SMA sekarang kan kelihatannya seperti itu ya, ketika ada kejadian yang aneh, yang hal pertama yang dilakukan adalah
ambil HP, cekrek, upload di status. Menolongnya nomor 75 misalnya. Kan seperti itu. Nah, kepedulian ini yang kepedulian yang hilang seperti inilah yang berusaha kami tetap tanamkan di sekolah. Dan saya sangat bangga sekali ketika melihat murid-murid saya melihat sampah saja, itu ada sampah, siapa yang mau pungut, siapa yang mau dapat pahala, begitu. Jadi betul-betul hal kecil itu kami usahakan untuk tercipta juga di rumah. Dan mungkin ini yang membuat orang tua kami masih bertahan sampai anak kedua, anak ketiga, anak keempat masih sekolah di tempat kami. Jadi dan tentu saja guru harus menjadi teladan. Jadi ketika ada guru, namanya manusia ya, kadang ada yang hilaf. Anak-anak sudah harus berbicara lembut, tiba-tiba di sana yang dia teriak-teriak, itu melanggar loh. Oh iya melanggar. Kadang guru juga melanggar, tapi bagaimana kami sebagai pengelola yayasan menyampaikan dengan cara yang baik sehingga guru-guru ini bisa menjadi teladan yang baik. Karena untuk menjadi teladan itu juga butuh proses. Tidak ada guru yang begitu masuk jadi betul-betul jadi teladan. Mereka juga berproses, dan dari proses kesalahan itu biasanya akan muncul nilai yang luar biasa. Saya kira seperti itu. Wow. Oh, luar biasa gitu. Luar biasa karena apa yang dilakukan gitu ya, totalitas gitu daripada guru, hidup di dalam karakter, kemudian karakter itu yang diajarkan kepada anak gitu. Dan mungkin saya agak tangkap kali ya tadi ya. Jadi penanaman konsep moral dan karakter ini juga masuk ke dalam komunikasi guru dengan orang tua. Iya, betul. Misalnya pada saat anak-anak di video atau disajikan hasil kegiatannya, guru akan menanyakan mulai dari awal. Nah, sebelum memulai kegiatan, apakah anak-anak berdoa? Ketika ada masalah dalam melakukan kegiatannya, apakah anak meminta tolong kepada orang tua? Kan ada anak yang ketika dia sudah tidak bisa, ya sudah kertasnya dilempar, krayonnya dilempar, seperti itu. Nah, ini yang berusaha kami hilangkan. Bagaimana ini tidak terjadi? Ayah bunda harus tetap tenang dalam kondisi seperti ini. Dalam masa pandemi ini banyak sih orang tua yang ketika anaknya marah, orang tua lebih marah lagi, ya. Bagaimana kami meyakinkan kepada orang tua bahwa usia 0-6 tahun anak kita sekarang itu adalah masa emasnya, masa di mana mereka harus mendengarkan kalimat yang positif-positif saja, masa di mana mereka harus mendengarkan hal-hal baik saja, karena ini akan tertanam di pikiran mereka dan ini akan terbawa sampai besar. Ketika mereka mendengarkan kata-kata kasar, dibentak atau di apa, ini yang akan terbawa dan menjadi perilaku mereka, menjadi karakter mereka ke depannya. Jadi apa ya, berbicara masalah anak-anak sebenarnya panjang sekali, karena mau dibilang gampang susah, mau dibilang susah juga sebenarnya gampang. Teorinya kita sudah tahu, tapi pelaksanaannya memang agak berat. Sebagai apalagi kami guru yang punya anak itu betul-betul ya, teorinya kita sudah tahu, tapi kadang ya sebagai manusia lepas kontrol juga. Tapi bolehlah sekali dua kali keluar dari jalur yang diinginkan, tapi kembali mengingatkan kepada saya, marah kepada anak-anak juga sering. Kalau memang mereka melanggar aturan keluarga, karena kami di keluarga punya aturan sendiri. Dan untuk menanamkan nilai-nilai karakter positif sejak dini itu memang perlu kedisiplinan yang tegas. Yang punya aturan di rumah adalah kita, orang tua, dan tentu bersepakat dengan anak-anak. Jadi membuat aturan itu juga harus melibatkan anak, tidak serta-merta orang tua yang jam 8 tidur, jam 9 HP dimatikan, tidak seperti itu. Harus didiskusikan dulu dengan anak-anak. Oke, kita tidurnya sepakatnya jam berapa? Jam 9 atau jam 10? Kalau anak-anak meminta jam 10, coba alasannya apa? Kalau masuk akal, oke. Kalau alasannya tidak logis, ya kita, kenapa kita harus tidur jam 9, nak? Karena begini. Anak-anak PAUD pun harus dilibatkan loh dalam mengambil keputusan. Misalnya, adik tempat sepatunya mau di urutan kedua atau urutan ketiga. Itu mereka dilibatkan untuk mengambil keputusan seperti itu, hal kecil, tapi mereka terlatih untuk mengambil keputusan. Setelah mereka pilih, misalnya saya mau sepatu saya di rak paling atas, alasannya apa? Jadi mereka punya kemampuan untuk mengambil keputusan, kemudian mereka juga punya kebebasan berpendapat, seperti itu. Jadi sebenarnya hal-hal kecil sih, tapi
kalau dilakukan dengan pembiasaan, insya Allah deh anak-anak kita semua punya akan menjadi generasi emas Indonesia di masa yang akan datang. Luar biasa ya, banyak. Saya kadang-kadang mau merangkumkan ini banyak sekali gitu ya. Mungkin satu lagi kayak Bunda Emi ya, masalah pembatasan gadget di rumah, masalah peraturan di rumah gitu ya, yang kadang-kadang kan ada orang tua yang screen time-nya itu betul-betul dijaga ketat. Ya, kemudian ya pembatasan penggunaan aplikasi tertentu. Jadi kan ada orang tua yang nggak boleh YouTube gitu ya, nggak boleh, bahkan WA juga ada yang terbatas. Ini pengalaman pribadi sih ya, misalnya nemu beberapa orang gitu ya. Nah, di Nabik sendiri untuk saya nggak tahu ada nggak ya model kayak begini di sana gitu ya. Tapi kalau misalnya ada gitu, kira-kira solusinya gimana? Kalau masalah screen time, sebenarnya kembali ke keluarga ya. Tapi memang sebenarnya sebaiknya anak usia 2 tahun itu belum mengenal gadget sih sebenarnya. Bagusnya TV mereka belum kenal karena sebenarnya mereka tidak akan meminta ketika kita tidak menyajikan seperti itu kan. Ketika anak 2 tahun ini tidak pernah melihat gadget, tidak pernah melihat TV, mereka tidak akan merengek-rengek untuk minta TV dan gadget. Tapi karena sekarang memang zaman IT ya, ketika anak rewel terus nih HP buka YouTube kan, seperti itu banyak kan yang seperti itu. Nah sebenarnya solusi tercepat bukan terbaik tapi tercepat ya, sebenarnya masalah screen time perlu diperhatikan oleh semua orang tua. Jadi anak usia PAUD sekarang itu sebisa mungkin sehari jangan sampai sejam mereka berinteraksi dengan HP, Android dan segala macam, tidak lebih dari sejam. Kenapa? Karena akan banyak hal negatif yang muncul dibanding hal positif. Saya kira ayah bunda bisa baca sih banyak sekali artikel tentang penggunaan HP yang berlebihan, manfaat plus minusnya apa itu sebenarnya orang tuh sudah tahu. Tapi ya karena memang ini adalah zaman IT, tidak mungkin juga anak-anak kita tidak kenal HP dong, ya. Sekarang zamannya beda dengan zaman, kan ada orang tua yang kadang dulu saya tidak pakai HP juga bisa jadi insinyur, bisa jadi sarjana gitu. Ya dulu memang di zaman kita kecil kan belum ada HP, ya. Nah sekarang zaman IT, bagaimana kita mengenalkan teknologi itu dengan baik kepada anak-anak? Silakan pakai YouTube. Sekarang kan ada pembatasan ya pakai YouTube Kids. Kemudian masalah waktu silahkan, yang kembali tadi saya jelaskan, masalah waktu silahkan didiskusikan, buat aturan dalam keluarga masing-masing. Kapan waktu penggunaan gadget yang tepat di rumah? Yang pertama pasti ada ruangan yang memang bebas gadget. Ruang makan, kamar tidur, itu sebaiknya bebas gadget. Itu tips dari kami. Kemudian, oh iya, kemarin juga sempat orang tua gini, sebelum pandemi anak saya itu tidak terlalu tergantung dengan HP, tidak jarang lihat HP lah pokoknya. Tapi pas pandemi mau tidak mau mereka lihat HP kan. Nah, ini pandemi justru anak saya yang tadinya tidak terlalu memperhatikan handphone, setelah pandemi karena video gurunya ada di HP, mereka lihat HP. Jadi solusi kami kemarin itu ya kami kirim video, tidak dalam bentuk YouTube tapi dalam bentuk Google Drive. Kemudian di akhir video selalu kami pun menyampaikan ke anak-anak bahwa setelah menonton video, ya silahkan kembalikan ke bunda, silahkan kembalikan ke ayah. Jangan terlalu lama menonton video karena ini. Jadi anak-anak itu di saat kondisi psikologi mereka menerima dengan baik informasi, apapun yang kita sampaikan itu akan masuk. Jadi di saat mereka senang, di saat mereka sedang bermain, kita sampaikan bahwa gadget itu begini, manfaatnya begini, tapi negatifnya itu lebih banyak. Tapi tidak dengan cara memarahi ya. Kadang kan orang tua yang terjadi, jangan main gadget itu nanti matanya rusak, nanti itu tidak akan masuk sama anak-anak. Yang masuk hanya main gadgetnya, bukan jangan main gadgetnya, tapi main gadget gitu. Jadi dalam kondisi seperti itu sebenarnya kita tidak boleh terlalu banyak larangan. Biarkan dulu anak-anak menikmati, setelah itu kita beri kesepakatan, boleh 10 menit lagi, setelah 10 menit diminta, sudah 10 menit. Kalau anak-anak masih nengok, oke, sampai 1 menit. Setelah itu, kita ambil gadgetnya. Ya. Dan ini penting sekali sih sebenarnya. Jangan terlalu banyak waktu dengan gadget, Mbak.
perbanyaklah waktu dengan anak-anak kita, karena masa kecil mereka tidak akan terulang. Masa kecil mereka ini tidak akan terulang. Pelukan dari tangan kecil itu tidak akan terulang lagi. Ya, sekali. Saya pikir kita sampai di sini udah lebih dari waktu yang kita sepakati gitu ya. Saya thank you banget. Ini kayaknya ada problem di YouTube. Nanti saya akan atasi. Maaf. Kita nanti saya bagaimana caranya modelnya ya. Karena kayaknya fansnya Nadik ini udah nunggu banget, rame banget dari tadi. Saya juga mohon maaf kalau bahasannya melebar kemana-mana ya, soalnya kalau bahas anak PAUD itu memang cakupannya luas sekali. Iya. Kalau bahas anak-anak itu, wow. Makanya memang kemarin saya pikir mau 2 kali sih di pertemuannya gitu. Karena nggak mungkin lah, ini masih banyak loh yang saya nggak tanyakan gitu. Bolehlah nanti secara pribadi. Oke, baik. Terima kasih Bunda Emi untuk waktunya, untuk sharingnya, untuk ilmunya gitu ya. Saya harap ini membantu kita semua. Saya pikir banyak orang-orang di luar bertanya segala macam hal tentang bagaimana kita melaksanakan PJJ untuk anak PAUD gitu ya. Sebenarnya ilmu yang diberikan juga saya pikir tidak hanya untuk orang tua yang memiliki anak PAUD di PAUD gitu. Tapi untuk orang tua yang anaknya udah di SD, SMP, SMA gitu ya. Karena ilmu mendidik, ilmu pendidikan itu tidak terbatas kepada anak PAUD saja. Saya pikir begitu, thank you banget untuk waktunya, untuk ilmunya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan live dulu, jangan live.